Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Ahibati talaba anakumullah ta'ala. Alan wasalna fi akhir ayah. Insyaallah بعد هذا أو بعد هذه الآية سننتهي من كل درس في هذا الفصل. طيب الآية هنا fi surat Adz-Dzariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sudah masyhur ya di kalangan para santri, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya kan? Ma di sini syarul kalimat ma nafiyah. Artinya ma di sini tidak. Khalaqtu ja'altu. Ya, aku menciptakan. Al jin makhluk minan nar. Ya, makhluk atau yang tercipta dari api. Al-ibadah fil lughah liya'budun, maksudnya adalah al-ibadah, untuk beribadah. Nah, ibadah fil lughah az-dzul wal khudu' wal inqiyad. Az-dzul merendahkan, wal khudu' itu patuh, wal inqiyad ya az-dzil merendahkan, wal khudu' tunduk, ya wal inqiyad itu patuh. Ya, jadi merendahkan diri, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang baru namanya ibadah. Wa qala ahlus sunnah, dan ahlus sunnah menyebutkan tentang hal ini, innal ibadah al-mu'arrafah, ya sungguhnya ibadah yang diketahui, wal ikhlasulah, dan ikhlas terhadapnya, fi dzalik, dalam hal tersebut, ya. Sungguhnya ibadah yang diketahui dan keikhlasan kepadanya, kepada Allah Ta'ala, fi dzalik, dalam hal tersebut, ya. Fa innal mu'arrafah, sungguhnya al mu'arrafah aidan, sungguhnya yang diketahui juga, ghayatun saiha, adalah tujuan yang benar. Jadi ini kutipan ayat tapi kutipan perkataan tapi tidak lengkap ya. Jadi kurang ini juga maksudnya. Kurang bisa dipahami. Ya, maksudnya apa? Ini sebenarnya innal ibadah al-mu'arrafah wal ikhlas lahu fi dzalik. Karena di sini dia sifat mausuf, tidak ada khabar yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, jadi ya kita terjemahkan harfiah saja. Ya, intinya tiga hal ini yang dalam kurung itu. Taib asyarh al-ijmali, hadhihi al-ghaya allati khalaqallahu al-jinna wal ins min ajliha. Ya, sungguhnya hadhihi al-ghaya, tujuan ini yang Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuknya. Apa itu? Ibadah. Wa ba'atha jami'ar rusul yad'una ilaiha, dan Allah Ta'ala mengutus seluruh para rasul untuk mengajak kepadanya, wahya ibadatihi, dan itu adalah menyembah kepada Allah Ta'ala. Al-mutadamminah li ma'rifatihi wa mahabbatihi, yang meliputi juga mengetahui atau mengenal Allah Ta'ala, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa inabah ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya, wal iqbal alaihi, dan menerimanya, yang maksudnya menerima Allah Ta'ala. Dia tidak meragukan, ya, tidak meragukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal i'rad amma siwah, dan menolak sembahan-sembahan selain Allah. Wa dzalika yatadamman ma'rifatullah Ta'ala, dan hal itu meliputi ma'rifatullah Ta'ala, pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Fa inna tamaman ibadah mutawakkif 'ala ma'rifati billah, sungguhnya kesempurnaan ibadah mutawakkif itu terhenti atau terpatok atau tergantung, ya, tergantung atas al-ma'rifah billah, ya, pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Jadi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan itu semakin berkualitas, ya, semakin sempurna, ya. Tidak hanya dari sisi amalannya saja, ya, tapi dari sisi imaniyahnya. Ini yang membuat amalan itu menjadi besar pahalanya. Bal kullama izdada al-'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal. Nah,
Bahkan setiap bertambah pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya, kanat ibadatuhu, maka ibadahnya juga akmal, makin sempurna atau lebih sempurna. Fahadzal ladzi khalaqallahu al-mukallafina li ajlih, dan inilah ya yang mana Allah Ta'ala ciptakan al-mukallafin li ajlih, orang-orang yang diberikan kewajiban. Ya, mukallaf itu orang-orang yang dibebani atau orang-orang yang diwajibkan, maksudnya para kaum muslimin li ajlih, ya, untuknya, maksudnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Fama khalaqahum, dan maka tidaklah Allah Ta'ala menciptakan mereka lihajati minhu ilaihi, kecuali kebutuhan ya darinya, ilaihim, ya, darinya kepada mereka. Ya, maksudnya di sini Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya manusia itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik. Sudah selesai. Ini berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, intinya seluruh makhluk bahkan jin itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk beribadah. Dan ada satu kisah Nabi ya, ketika beliau pergi ke Taif, hijrah. Nah, di Taif situ Nabi SAW diusir ya, dilemparin batu. Ya, bahkan malaikat datang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW, jika Nabi Muhammad mau, malaikat penjaga gunung akan menimpakan gunung Akhsyaban, kalau tidak salah ya nama gunungnya, kepada penduduk Taif, sehingga penduduk Taif mati semua. Ya, tapi Nabi SAW tidak mau menghendaki hal tersebut. Bahkan Nabi SAW memberitahukan ya, atau Nabi SAW berharap bahwasanya ya barangkali nanti akan ada anak cucu keturunan orang-orang Taif yang sangat-sangat membela agamaku. Nah, jadi inilah akhlaknya Nabi SAW. Nah, setelah perkara tersebut, Nabi pulang kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan Nabi singgah di salah satu kebun, ya, di salah satu kebun kurma. Disitulah Allah Ta'ala membimbing Nabi SAW dengan salah satu sahabat, Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Ya, tapi Ibnu Mas'ud dilarang untuk melewati batas yang diberikan Nabi SAW karena Nabi sedang mendakwahi, ya, sedang memberikan pelajaran kepada para jin, ya, seperti itu. Jadi di saat pulangnya Nabi SAW ke kota Mekah, di pertengahan jalan situ Allah Ta'ala mendatangkan jin-jin yang Islam, ya, jin-jin Muslim. Terus Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan agama Islam kepada jin-jin tersebut. Ya, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini dilarang masuk ke daerah yang sudah diberikan batas oleh Nabi SAW, karena Ibnu Mas'ud tidak akan sanggup masuk ke tempat yang ada jinnya tadi, ya, seperti itu. Ya, ini kekhususan Nabi SAW. Jadi bukan berarti ketika Nabi di sini berdakwah kepada jin, ya, kita juga boleh berinteraksi dengan jin, tidak. Ya, tidak. Nah, di sini Nabi SAW menjalankan perintah Allah, karena di ayat yang ada di surat Al-Jin, wa mazaduhum illa rohaqo, dan tidaklah orang yang bersekutu dengan jin, ya, atau yang berteman dengan jin itu bertambah kecuali hanya kebinasaan saja. Ya, wa mazaduhum illa rohaqo. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak boleh berinteraksi dengan jin, apalagi sampai memelihara jin, baik itu jin Islam atau jin-jin yang istilahnya kafir, yang bisa menimbulkan mudarat. Ya, karena para ulama juga bersepakat orang Islam, ya, yang berteman dengan jin, ada yang menyebutkan dia sudah murtad, bahkan ya ada yang bilang syirik dan lain sebagainya. Baik, hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.